Ya, kebetulan saya masih mahasiswa. Sekarang masih semester 3 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Surabaya. Jadi selain menjadi mahasiswa, kesibukan saya sehari-hari ialah jadi konten kreator, yang mana saya mengelola 2 channel di sana. Yang pertama ada channel informasi atau berita tentang dunia selebritis. Bagi yang penasaran nanti bisa berkunjung ke channel LK7. Yang kedua ada channel khusus untuk anak-anak. Seperti itu, Mas. Di sisi kesibukannya tentu ini ada tugas makalah jadi mahasiswa, namun dijadikan di kesempatan itu juga menjadi YouTuber. Yap, benar. Anda termotivasi dari mana untuk ingin jadi YouTuber? Kalau untuk motivasi sebenarnya di awalnya motivasi saya kenapa kok ingin jadi YouTuber. Saya melihat untuk saat ini dan untuk ke depan kita memang sudah masuk ke dunia digital ya, di mana internet itu sudah masuk ke segala penjuru negeri. Dimanapun itu sudah masuk ke desa-desa semua, dan kita pun mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan yang namanya internet seperti itu. Dan kedepannya saya yakin dunia digital ini akan semakin canggih, termasuk di dunia per-YouTubean seperti itu. Sejak Anda menjadi YouTuber ini sudah punya penghasilan dari YouTube atau bagaimana? Ya, kebetulan saya masih pemula ya. Sekitar 3 bulanan lah main YouTube seperti itu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah pernah cair dari YouTube, meskipun sedikit ya kita harus bersyukur seperti itu. Sekitaran 5 juta atau berapa? Nominalnya ya tidak besar lah, tapi ya alhamdulillah seperti itu. Ya, saat ini kan Anda belum punya keluarga. Ini nanti uang dari hasil YouTube ini mau dijadikan apa, Mas? Mau diinvestasi atau mau membiayai keluarga? Ya, tentunya salah satu motivasi saya juga kenapa kok saya ingin sukses di dunia per-YouTubean. Ya karena saya punya cita-cita besar, yaitu cita-cita saya ingin membahagiakan orang tua, termasuk itu. Yang kedua, ingin membantu saudara, baik saudara yang dekat maupun saudara yang jauh seperti itu. Ya, siapa tahu nanti saya berhasil di dunia YouTube ini sehingga saya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, ini bagi YouTuber pemula, Mas, ini kan Anda sudah mulai agak lama ya jadi YouTuber. Ini bagi YouTuber pemula ini apa namanya, dasar yang perlu diketahui oleh YouTuber pemula ini, apa yang perlu diketahui lah istilahnya? Sebenarnya kalau berbicara tentang ilmu YouTube itu bukan ilmu teori ya, ilmu praktek. Tapi ilmu praktek. Jadi kita kalau cuma memikirkan tentang konsep itu ya nggak kayaknya itu nggak berlaku di YouTube. Jadi action langsung aja langsung. Jangan terlalu banyak berpikir, action saja langsung. Saya juga dulu nggak bisa ngedit, jujur ya. Kalau masalah editing seperti itu saya no. Terus belajarnya dari mana? Dari belajar otodidak di YouTube atau belajarnya temannya? Belajar sama Kak Didin. Beliau itu sudah menjadi YouTuber besar di Pamekasan. Yang mana penghasilan beliau sudah di atas rata-rata lah seperti itu. Bahkan beliau sudah berhasil membeli rumah, membeli mobil dan sebagainya. Jadi saya belajar ke beliau dan juga ke teman-teman di komunitas, dan juga belajar sendiri di YouTube itu sendiri, yaitu lihat tutorial seperti itu.
Di YouTube itu untuk persyaratan monetisasi itu ada sekitaran 4 yang bisa YouTube monetisasi. Pertama itu harus 10 subscriber, 4.000 jam tayang, tidak pernah dikena teguran, dan kemudian videonya ori. Itu ada 4 biasanya. Ya, sebenarnya kalau masih ragu sama penghasilan YouTube, berarti ya menurut saya itu pemikirannya masih sangat kolot atau masih sangat kudet ya. Soalnya jangankan kita yang masih miskin kayak gini, artis-artis besar pun seperti Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Baim Bong, Nikita Mirzani, mereka pun salah satu mata pencahariannya ya dari YouTube itu sendiri. Jadi kalau masalah penghasilan, kalau mereka masih belum yakin ya saya rasa pemikirnya masih terlalu sempit. Ya mungkin kekurangan informasi atau apa. Jadi langsung action saja, nggak usah terlalu berpikir perasanya gini. Nanti bakal menjadi beban. Takutnya nggak nyampe 4.000 jam tayang, takutnya subscriber nggak nyampe 1.000. Kalau sudah kepikiran seperti itu, biasanya ya langsung down. Artinya merasa nggak bakal mampu. Padahal kalau kita jalani, kita nikmati prosesnya, ya insya Allah lah semua akan mengalir, dan kita dikit demi dikit kita akan mengetahui bagaimana cara permainan YouTube seperti itu. Ya, kadang begini, orang baru jadi YouTuber atau YouTuber baru ini kadang kesulitan, Mas. Kan konten itu bermacam-macam, ada konten mainan, konten politik, konten olahraga, dan konten budaya, serta banyak konten yang lainnya. Itu kebingungan, Mas, ketika misalkan konten mainan, buat konten mainan. Nah, untuk mencari benar-benar menemukan ide baru itu dari mana, Mas? Misalkan konten mainan, biar kemudian alurnya itu tidak sama, ini bagaimana, Mas, untuk menemukan ide-ide baru gitu? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang ide baru, saya rasa segala hal itu sudah ada di YouTube. Jadi, apapun itu, ini berangkat dari pengalaman saya. Saya dulu, ketika saya awal buat YouTube, saya berpikir di YouTube itu masih kurang yang namanya tutorial tentang komputer, khususnya tentang Microsoft Excel. Jadi saya berpikiran, wah kalau saya buat tutorial Microsoft Excel bakal rame nih, bakal banyak yang membutuhkan. Ternyata setelah saya buat video tentang tutorial, saya kemudian upload, terus saya coba searching channel-channel lain, ternyata itu sudah banyak. Begitupun dengan channel-channel mainan. Saya pernah punya pikiran, coba deh saya buat channel kayak gini tentang mainan. Ternyata itu sudah ada di YouTube. Jadi solusinya apa? Solusinya kita yaitu kalau seandainya ada ide kita yang sama, ya udah nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita variasikan dengan diri kita sendiri. Kita variasi ide tersebut, kita contoh, tapi kita kasih variasi. Kira-kira kelebihan dari konten kita itu kelebihan apa? Dan kekurangannya. Seperti itu. Nah, gini, Mas. Nah, untuk YouTuber pemula juga banyak keluhan dan kadang tidak menemukan solusi. Baru menjadi YouTuber 1 bulan 2 bulan itu berhenti. Karena kan pertama yang nonton videonya itu hanya mentok di 100, kadang hanya 70, 50. Dan itu. Nah, ini bagi pengalaman YouTube yang tidak berkembang seperti ini solusinya seperti apa? Solusinya yaitu nyari solusi. Jadi gini, memang banyak ya saya mengamati teman-teman, ya kayak teman-teman saya di rumah gitu. Kenapa kok mereka bisa down di dunia YouTube? Karena mungkin ekspektasi mereka itu terlalu tinggi, obsesi mereka itu terlalu tinggi. Kebanyakan mereka langsung berpikir, oh nanti saya mau dapat uang segini, gini. Nanti berapa bulan saya berhasil gini. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kita mempunyai cita-cita yang tinggi itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu terobsesi sama yang namanya uang. Pendapatan. Jangan terlalu terobsesi sama itu.
yang kita obsesikan itu bagaimana cara kita membuat suatu konten yang baik, yang kreatif, yang bagus, yang bisa menarik orang lain untuk menonton konten kita. Jadi kita fokus berkreasi di situ. Kalau kita sudah berkreasi, kreasi kita sudah bagus, sudah mantap lah, ya insya Allah lah penonton itu akan datang sendiri seperti itu. Artinya membuat konten itu harus didasari dengan keikhlasan dan pendapatan, jangan hanya berfokus kepada penghasilan Iya. dari YouTube. Ini Bukan, bukannya begini Mas. Konten yang dibuat oleh para YouTuber sedikit itu mungkin karena tidak fokus kepada konten, misalkan mainan ya mainan, politik ya politik, apa karena memang kontennya bermacam-macam sehingga jam tayang itu hanya sedikit, itu karena kontennya bermacam-macam atau bagaimana Mas? ya sepengetahuan saya di YouTube itu sendiri, ketika saya sharing-sharing sama teman-teman, atau ketika saya melihat tutorial YouTube, itu memang kita disarankan untuk membuat video dalam satu channel itu, membuat video yang satu tema. Satu tema itu maksudnya adalah satu niche. Jadi kalau kita mau buat mainan, udah kita fokus ke mainan seperti itu. Kita mau buat berita politik, ya udah politik seperti itu. Jangan dicampur-campur. Karena nanti itu akan merusak yang namanya algoritma. Karena di YouTube itu sendiri nanti ada yang namanya SEO, ada yang namanya algoritma. Seperti itu. Jadi Anda dalam membuat konten itu dalam sehari itu bisa berapa Mas? Kalau saya sendiri untuk konten ya sekitar 3 konten lah. Untuk artis itu untuk berita itu saya buat 3. Terus kalau untuk mainan saya buat 1. Itu memang sudah saya niatkan seperti itu. Semoga bisa istiqomah, itu aja. Intinya harus istiqomah. Ya, pertanyaan yang selanjutnya ini kan, Anda itu jurusan teknik? Jurusan saya jurusan hukum. Jurusan hukum. Kenapa Anda tidak memilih ngajar dan memilih pekerjaan yang lain? Ini kan kalau mau jadi guru ini kan bisa juga jurusan hukum Mas. Kenapa kok tidak memilih ngajar, atau kenapa kok saya memilih bekerja yang lain lah? Memilih di YouTube itu karena ketika saya sudah belajar edit, ternyata ngedit itu seru juga gitu. Jadi kita bisa menuangkan pemikiran kita, kreativitas kita ke dalam video kita, yaitu konten kita. Jadi saya benar-benar menikmati seperti itu. Saya juga pernah mencoba pekerjaan yang lain, tapi ya gitu. Ya mungkin karena sudah tidak sesuai dengan dengan hati gitu. Ya nggak betah seperti itu. Tapi kalau di YouTube ini ya memang harus dinikmati lah, prosesnya harus dinikmati. Ya otomatis kita insya Allah akan bertahan seperti itu. Apapun yang terjadi kita harus tetap bertahan, tetap harus berkreasi. Sekarang sudah semester berapa Mas? Sekarang semester 3. Dan kontennya konten mainan? Ada konten mainan, ada konten berita. Iya. Informasi tentang selebritis seperti itu. Sampai kapan Anda mau menjadi YouTuber Mas? 2 tahun masih kemungkinan bertahan jadi YouTuber. Kalau misalkan YouTube ini sudah tidak menggaji lagi para YouTuber ini, kan bisa jadi kan Anda bisa berhenti dari YouTuber. Kira-kira prediksi Anda bertahan menjadi YouTuber ini sampai berapa tahun ke depan? Kalau memprediksi, jujur saya nggak pernah memprediksi saya akan bermain YouTube itu selama berapa tahun atau berapa bulan gitu. Karena memang ya udah, saya ingin berkreasi di YouTube seperti itu. Ya selama YouTube itu ada, ya mungkin saya masih akan tetap berkreasi seperti itu. Selama saya ada dan selama YouTube itu ada, saya akan tetap berkreasi di sana. Apa yang tetap memotivasi Anda untuk menjadi YouTuber? Kalau untuk itu sebenarnya banyak. Pertama yaitu
dengan belajar YouTube, lingkungan kita atau link kita semakin banyak. Contohnya saya sendiri itu bergabung di komunitas YouTuber Patobin. Karena berkat saya bergabung di komunitas Patobin, akhirnya saya tambah teman, tambah banyak kenalan yang memang motivasi. Latar belakang mereka dari berbagai macam, ada yang dari wartawan, ada yang guru, dosen, ada yang kerja di pemerintahan dan sebagainya. Bahkan ada yang ketua parpol. Itu hebatnya YouTube Patobin itu di situ, menampung semua kalangan. Iya. Generasi muda hari ini lebih kepada menyukai untuk menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber itu karena pekerjaan yang dilakukan sangat mudah sekali. Ini apa kira-kira harapan bagi generasi ini? Sebenarnya kalau berbicara pekerjaan mudah, nggak ada pekerjaan yang mudah. Termasuk di YouTube itu sendiri, itu bukan pekerjaan mudah. Bagi pemula masih sulit ya? Bukan hanya bagi pemula, termasuk bagi YouTuber-YouTuber yang sudah senior. Kalau berbicara pekerjaan mudah itu nggak ada pekerjaan mudah. Cuma kita harus nikmati seperti itu. Kita harus tetap berkreasi, kita harus tetap nikmati, dan kita tetap harus berkontribusi. Termasuk berkontribusi dalam hal konten, menghibur anak-anak, memberikan informasi baru kepada masyarakat. Intinya jangan memberikan berita-berita hoax seperti itu. Ya, selain Anda menjadi YouTuber karena ingin mendapat penghasilan, di sisi lain apa karena memang keluarga ekonomi dalam keluarga Anda tidak begitu sehat atau? Kalau berbicara tentang ekonomi keluarga, ya alhamdulillah kalau ekonomi keluarga ya menengah ke atas ya. Ya semoga saja bisa menengah ke atas seperti itu. Cuma ini memang berangkat dari pribadi saya sendiri. Saya pengen jadi konten kreator handal. Amin. Amin. Dan saya berharap nanti saya bisa sukses di YouTube ini dan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Anda kuliah dan harapan keluarga itu nanti akan bisa menjadi orang sukses seperti guru bisa dikatakan sukses, menjadi seorang politisi bisa dikatakan sukses, atau menjadi advokat itu bisa dikatakan sukses. Anda sudah pertengahan hampir selesai kuliah ini kan harapan orang tua bukan jadi YouTuber. Nah, ketika Anda jadi YouTuber bagaimana respon dari keluarga terutama orang tua? Kan gini, jadi YouTuber itu bukan kita harus meninggalkan pekerjaan yang lain. Seperti saya jadi YouTuber. Saya tidak harus berhenti untuk kuliah atau meninggalkan pekerjaan lain. Sama dengan seumpamanya di sini tuh ada yang namanya Kak Esa. Beliau itu dosen sekaligus YouTuber. Jadi dua-duanya jalan. Selain jadi dosen, dia juga jadi YouTuber. Iya. Kalau kita bisa berjalan dengan dua kaki, kenapa kita mau jalan sama satu kaki? Iya. Ketika Anda jadi YouTuber, bagaimana tanggapan orang tua? Kalau tanggapan orang tua, didukung ya atau alhamdulillah bagaimana? Sih mendukung sangat baik. Respon mereka itu sangat baik seperti itu. Yang penting sempat ada pertanyaan dari orang tua, apa gunanya jadi YouTuber? Kalau untuk pertanyaan, karena kalau ke saya sendiri itu enggak ada. Soalnya memang sudah saya masuk ke komunitas YouTuber Patobin Pamekasan itu bareng kakak saya. Kebetulan yang punya kafe atau yang punya paguyuban itu adalah teman kakak saya sendiri. YouTuber ya. Jadi orang tua saya itu sudah berbincang-bincang dengan kakak saya sendiri. Sama kakak saya sudah dijelaskan gini. Jadi mereka sudah nggak perlu lagi menanyakan kepada saya. Sudah banyak pertanyaan lah istilahnya. Sudah nggak ada banyak. Sudah artinya pasrah lah. Yang penting anaknya tidak melakukan sesuatu yang negatif. Selama masih positif, mereka mendukung.